Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Sanjaya Diwani Gusti. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pemrograman Python. Ini laporan paper framework di Django. Bab 1, pendahuluan. Ya, latar belakangnya puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan dengan tema framework Django ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian pemahaman dan implementasi materi dalam mata kuliah pemrograman Python, khususnya pada topik pengembangan web menggunakan Django sebagai salah satu framework yang powerful dan populer. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menginstal dan menyiapkan lingkungan pengembangan Django. Yang kedua, bagaimana membuat dan mengelola proyek serta aplikasi Django. Yang ketiga, bagaimana melakukan routing dan konfigurasi URL dalam Django. 4. Bagaimana penggunaan view dan template untuk menampilkan data. Yang kelima, bagaimana memanfaatkan Django, admin interface dan menangani form serta input data. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan fitur root atau create, read, update, dan delete dalam aplikasi Django. Baik, selanjutnya di sini slide kelima, yaitu tujuan penelitian. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi awal framework Django. Yang kedua, menunjukkan cara membangun dan mengelola proyek di Django. Yang ketiga, menguraikan proses pengaturan URL dan pembuatan view serta template. Yang keempat, menjelaskan penggunaan antarmuka admin, form, dan input data. Dan yang terakhir, menerapkan operasi dasar root sebagai bagian dari fungsionalisasi aplikasi web. Baik, kita lanjut ke bab 2, pembahasan. Deskripsi format framework Django. Django adalah framework web tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Python dan dirancang untuk mempermudah serta mempercepat proses pembuatan aplikasi web. Baik, kita lanjut. 1. Ini adalah contoh untuk URL di URLs Python project. Ya, di sini bisa dilihat seperti ini contohnya. Yang kedua, URL dalam aplikasi. Nama aplikasi atau URLs Python. Ya, seperti gambar di bawah ini adalah contohnya. Selanjutnya, view yang sesuai. Seperti gambar yang di bawah ini, view dan template. View bertugas menangani logika dan merespon permintaan HTTP. Ini contohnya nomor 1, contoh view dengan template. Ya, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah contohnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada struktur folder, template, nama aplikasi, template, beranda HTML. Yang ketiga, contoh file HTML. Ya, contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini terangannya Django mendukung pewarisan template dan rendering dinamis menggunakan variabel dan %. Untuk 2.6, admin interface, form dan data input interface. 1. Admin interface, tambahkan model ke admin Python. Ya, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah contohnya. Untuk buat super user, Python manage py creator super user, akses admin. Dan untuk yang kedua, form input data. Django menyediakan model form. Ya, model formnya bisa dilihat di sini. Ini adalah contohnya. Kita lanjut. Nah, ini selanjutnya menampilkan form di view. Kita bisa lihat ini adalah contohnya. Kemudian CRUD atau create, read, update, dan delete. 1. Create, menambahkan data baru seperti contoh di atas dengan buku form. Yang kedua, read, menampilkan data dari database. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian kita lanjut untuk update atau mengedit data. Nah, di sini sudah tertera juga contohnya, kita bisa melihatnya di sini. Dan yang keempat, delete atau menghapus data. Di sini juga sudah ada contohnya, jadi bisa kita lihat. Kemudian bab 3, kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan yang mengenai framework Django, dapat disimpulkan bahwa Django merupakan salah satu framework berbasis Python yang sangat powerful dan efisien untuk mengembangkan aplikasi web. Dengan mengikuti arsitektur model view template atau MVT, Django membantu developer dalam membangun sistem web yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Langkah awal dalam pembangunan Django dimulai dari instalasi Python, pembuatan virtual environment, hingga instalasi Django itu sendiri. Setelah itu, proyek Django dapat dibuat dan dikelola dengan perintah yang sederhana namun efektif. Penggunaan URL melalui URL SPY mempermudah pengelolaan routing aplikasi. View dan template berperan penting dalam menampilkan konten pengguna. Sementara model dan form menangani data dan interaksi pengguna. Salah satu keunggulan Django yang menonjol adalah keberadaan antarmuka admin yang memungkinkan pengelola data secara visual dan praktis. Kemudian penerapan operasi datar CRUD atau create, read, update, delete menjadi inti dari pengelolaan data dalam aplikasi, dan Django mendukungnya dengan sangat baik melalui kombinasi antar model, form, dan view. Secara keseluruhan, Django menawarkan solusi yang lengkap untuk membangun aplikasi web dinamis, mulai dari tahap perancangan hingga manajemen data. Dengan fitur-fitur yang disediakan, Django sangat layak dipelajari dan digunakan dalam berbagai proyek pengembangan web skala kecil maupun besar. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.